Shalom adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Hari Minggu loh ini, kita siap-siap untuk puji Tuhan lagi. Yuk kita mau nyanyi dulu. Anak-anak, adik-adik yang di rumah boleh ikut berdiri, kita nyanyi sama-sama berdiri yuk biar semangat. Kita bilang Yesus Pokok. Itu gerakannya ya. Caranya loh ya, luar biasa sekali ya. Kita emang jadi anak Tuhan tuh istimewa banget, spesial loh kita di mata Tuhan. Jadi kita juga kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau pakai hidup kita untuk jadi persembahan buat Tuhan, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini kita yang laksanain kok. Setuju nggak? Setuju. Adik-adik juga di rumah pasti setuju dong. Yuk kalau gitu kita sekarang mau belajar firman Tuhan. Kita siapin hati kita, siapin telinga kita. Kita mau taburin hati kita dengan firman Tuhan yang baik, supaya firman Tuhan itu tumbuh di dalam hati kita. Kita ucapkan, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi Tuhan, Kau mengasihiku, Kau juga memiliki kami Tuhan, Kau
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Walaupun kami nggak tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, tapi kami mau serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai panjangan tangan Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan di bumi ini, supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kami mau kami lakukan dengan begitu baik, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau yang buka hati kami, buka telinga kami juga Tuhan. Biarlah hati kami dapat ditaburi dengan firman Tuhan yang baik, supaya kami semua dapat melakukan firman Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Memberkati buat Koko Verly yang akan menceritakan firman Tuhan. Engkau jamah Tuhan, dan Engkau juga yang akan berbicara melalui anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik, kembali lagi kita ke ibadah sekolah minggu GPK Asih Bandung. Nah, hari ini gue mau menceritakan satu firman Tuhan tentang judulnya mungkin asing bagi adik-adik ya. Tadi kita udah menyanyikan sebuah lagu yang katanya aku mengasihimu, kamu juga mengasihiku, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita ya. Nah, judulnya hari ini adalah kaidah kencana. Ada yang tahu nggak adik-adik kaidah kencana itu apa? Kalau nanti adik-adik bisa tebak di rumah, kasih tahu papa mamanya, kasih tahu kakaknya, apa sih kaidah kencana itu? Nah, kaidah kencana. Kaidah itu apa sih sebenarnya? Kaidah itu adalah aturan. Dan kencana itu apa sih? Kencana itu adalah suatu hal yang indah ya. Kalau misalnya kita bilang kata kencana, mungkin itu kencana itu adalah suatu hal yang indah. Nah, kaidah kencana adalah ajaran Tuhan Yesus yang diberitakan lewat murid-muridnya terlebih dahulu pada zaman dahulu kala. Pada zaman Romawi, di zaman Romawi itu ada yang namanya aturan untuk mengikuti aturan Romawi, yaitu adalah seperti demikian. Kalau misalnya Romawi bilang A, ya harus turutin. Contoh nih ya, walaupun kita nggak kenal sama orang Romawi itu, waktu zaman mereka dijajah oleh bangsa Romawi, mereka tuh disuruh untuk membawa peralatan atau bebannya barang Romawi. Katanya suruh berjalan 1 kilometer, mereka harus ikutin jalan 1 kilometer bisa itu. Nah, ya, mereka nggak bisa maksa, walaupun mereka adalah musuhnya, istilahnya kayak gitu ya, karena mereka dijajah pada zaman itu. Nah, adik-adik sekalian, pokoknya mau undang kita semua untuk buka di Lukas 6 ayat 31. Nanti Koko bacain buat kita semua ya. Ada yang dapat Lukas 6:31 di rumah, katakan amin ya. Nah, kita akan baca di Lukas 6 ayat 31. Dan sekaligus Lukas 6 ayat 31 ini adalah ayat hafal untuk kita semua ya di rumah. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sekali lagi Koko bacain buat kita semua. Lukas 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Apa sih maksudnya adik-adik tujuan dari firman Tuhan ini? Kita mau melihat dari bangsa Romawi, bangsa Israel itu dijajah oleh Romawi ya. Nah, sebenarnya waktu mereka dijajah itu berarti otomatis bangsa Romawi itu menjadi musuhnya. Tapi Tuhan Yesus berkata demikian kepada bangsa Israel bahwa kamu tuh harus mengasihi orang yang berbuat misalnya menjadi musuh kita sekalipun gitu. Nah, pada zaman itu Tuhan merubah sebuah kaidah atau merubah aturan yang istilahnya kalau misalnya kita kenal waktu kita tusuk orang, gantinya tusuk lagi gitu. Atau misalnya ngejahatin orang, dijahatin balik, nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, di zaman itu Yesus berbicara kepada orang-orang saat itu dijajah oleh orang Romawi. Pemerintah Romawi memaksa rakyatnya mengikuti peraturan orang Romawi. Apakah mereka setuju atau tidak? Mau istilahnya itu baik, mau itu buruk, bodo amat, yang penting harus ikutin. Nah, kira-kira apa sih yang Yesus katakan? Tetapi Yesus mengejutkan orang-orang pada waktu itu. Ia berkata kepada mereka, jikalau seseorang memerintahkanmu membawa beban sejauh 1 kilometer, pikulah beban itu sejauh 2 km, kata Tuhan. Luar biasa ya, kasih Tuhan tuh kayak gini. Kamu disuruh sama musuh kamu, bawain beban gua gitu. Bawain beban aku 1 km. Tapi Yesus berkata,
pikulah bawaan itu sejauh 2 kilometer. Nah, kasih Yesus ditujukan kepada kita semua lewat kaidah kencana ini. Kaidah kencana itu adalah suatu peraturan yang istilahnya sangat indah ya sebenarnya, karena kita mengetahui gitu bahwa kasih Yesus tuh contohkan gitu ya dari kata-katanya sendiri melalui kita juga. Nah, kira-kira Koko punya dulu pernah ketemu anak kecil namanya Kim. Nah, si Kim ini gitu ya, dia tuh istilahnya masih kecil banget. Dia umurnya masih mungkin waktu zaman kau ketemu dia umur 5 tahun deh, 5 tahun 6 tahun. Tapi udah bisa ngomong walaupun ngomongnya masih berantakan. Nah ya, waktu itu kakaknya yang umurnya gak beda jauh, umurnya 7 tahun, cuman tahu hal-hal yang masih kekanak-kanakan. Contohnya waktu itu kakaknya itu ngambil mainan punya dia. Tahu nggak yang Kim lakukan? Karena dia tuh satu-satunya anak Tuhan yang istilahnya dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia tuh kayak menunjukkan keseriusan akan firman Tuhan waktu dulu Koko waktu masih ibadah di Bandung. Nah, waktu itu dia bilang kayak gini ke kakaknya, Ci, katanya, nih Cici kan ambil mainan aku, Cici udah nggak usahain juga, nggak apa-apa kita sharing aja mainannya. Anak kecil kayak gitu, umur segitu, dengan bahasanya ya, bukan bahasa Koko tadi, kurang lebih kayak gitu bahasanya, mengatakan bahwa dia menunjukkan kasih yang besar. Nah, kaidah kencana itu apa sih sebenarnya? Kaidah kencana itu adalah intinya kamu harus memberikan kasih walaupun itu pada musuhmu sendiri. Kalau misalnya kalau kamu ditangkap pipi kanan, berikan juga pipi kiri kamu. Kalau misalnya kamu jahatin sama orang lain, kamu tetap mengasihi dia gitu, walaupun dia adalah musuh kamu. Susah, prakteknya emang susah banget. Karena aku juga asalnya susah banget buat ngelakuin hal itu. Kita semua masih sama-sama belajar. Jangankan hal itu ya, orang yang udah jelek sama kita bakal dendam. Begitu ngeliat mukanya doang udah, gue nggak suka sama dia gitu. Kok nggak suka sama orang itu kayak gitu. Nah, hal itu tuh mungkin yang menjadi kedagingan kita. Susah memang, tapi kita bisa belajar untuk memahami bahwa hal itu salah. Memahami terlebih dahulu itu adalah suatu hal proses untuk menerima diri kamu. Nah, di situ pada saat zaman dahulu kala juga Yesus mengajarkan hal yang sangat indah itu kepada kita semua. Dari zaman itu juga Yesus berkata bahwa sebagai anak-anak Tuhan emang kita tuh bakal memikul suatu beban yang misalnya kata Tuhan itu spikulah kuk yang ketinggalan padamu gitu ya, dia bilang. Dan itu tuh buat kita pasti masuk suatu hal yang ya Tuhan berat banget buat ikut sama engkau gitu. Tapi kan adik-adik semua kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan memberikan permasalahan dan jalan keluarnya juga ya, amin ya. Nah, saat ini juga misalnya ada orang yang jahatin kamu, berikanlah dia kasih agar terpancar kasih Allah dalam hidup kamu. Adik-adik, pokoknya nggak panjang lebar buat firman Tuhan hari ini. Pokoknya juga nggak akan mau mikir supaya adik-adik pikir keras tentang kaidah kencana ini. Yang penting adalah kita harus memahami bahwa kaidah kencana ini adalah suatu hal yang sangat baik yang Yesus ajarkan untuk kita semua, yaitu dengan cara tidak membalas tapi memberikan kasih kepada orang lain yang telah menjahati kita gitu, atau orang lain yang telah memberikan suatu hal yang buruk pada kita. Nah, kaidah kencana ini adalah merupakan hal yang sangat baik yang harus kita pahami dan harus kita terapkan sehari-hari. Yuk sama-sama adik-adik kita bersatu dalam doa. Aku juga mau berdoa buat adik-adik semua. Kaidah kencana itu merupakan hal yang sangat baik buat kita semua. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia kepada kami Bapa. Bapa ajar kami untuk mengerti kaidah kencana-Mu ini ya Bapa. Bapa ajar kami juga mengerti bahwa kasih Engkau terlebih dahulu Bapa turun atas dunia Bapa dan terhadap kami semua ya Yesus. Bapa ajar kami Tuhan agar dapat menerapkan kaidah kencana ini Bapa. Memang sangat sulit Tuhan, tapi kami
meminta urapan Roh Kudus-Mu turun atas kami semua, turun atas adik-adik, atas orang tua kami, atas saudara kami, Bapak yang mengenal Engkau terlebih dahulu, Bapak, untuk sama-sama Bapak mempraktekannya kaidah rencana ini ya Bapak. Bapak, ajar kami juga untuk mengasihi musuh kami, ajar kami juga untuk mengasihi orang-orang yang telah berperilaku buruk kepada kami. Kami tahu Bapak itu sangat sulit, tapi kami yakin Bapak Kau yang akan mampukan kami untuk melakukan hal itu. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dengan satu dengan lain. Tuhan, kami berdoa Bapak, urapi juga guru-gurumu sekolah minggu Bapak, berkati pelayanan ini Bapak, berkati pelayanan di dalam gereja GPK Siasi Bandung Bapak, jadikan Engkau yang pakai lebih heran lagi kami semua ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk orang tua kami Bapak di masa pandemi ini Bapak, di masa Covid ini, biarkan Engkau yang berkati kami semua Bapak, Kau yang menyertai kami, Kau yang memagari kami Yesus. Kami percaya Bapak bahwa di dalam nama-Mu saja ya Tuhan, semua virus penyakit apapun yang mau menyentuh kami Bapak itu akan hilang tanpa sendiri ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu juga ya Tuhan, untuk orang tuanya, memberkati mereka semua dalam masa perekonomian yang sulit juga Bapak. Kami juga berdoa untuk studi anak-anak-Mu di tempat ini Bapak, biarkan mereka yang dengan sungguh-sungguh Bapak mempelajari pelajaran sekolah dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa memberikan kepintaran dan hikmat akan selalu atas mereka ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin.